Nah, ada satu jenis akad yang mengikat satu pihak saja, yaitu gadai. Dalam dunia pergadaian, orang yang berhutang, kreditur, itu menggadaikan barang. Saya gadaikan motor. Maka kalau dia sudah digadaikan, dia tidak boleh memutus akad gadai. Sampai apa? Sampai dia bisa melunasi atau dimaafkan oleh debitur pemilik uang. Selama dia belum melunasi, maka dia tidak bisa menarik kembali barang gadainya. Namun sebaliknya, debitur, orang yang pemilik uang, yang menghutangi, berhak mengembalikan gadainya kapanpun ia suka. Nah, dengan mengetahui pembagian akad semacam ini, kita bisa mengetahui siapakah yang berhak memutuskan, siapa yang berhak berhenti dari akad. Baik, kita lihat, tidak panjang lebar, kita lihat pembagian jenis ketiga, ditinjau dari konsekuensi hukumnya. Di dalam Islam, konsekuensi hukum akad itu hanya ada dua. Memindahkan kepemilikan atau tidak. Nah, akad yang memindahkan kepemilikan, misalnya jual beli. Kalau sudah jual, ya barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi milik penjual sepenuhnya. Bila telah dijual, keuntungan, kerugian yang berkaitan dengan barang menjadi tanggung jawab pembeli. Dan demikian pula keuntungan dan kerugian yang berkaitan dengan harga, dengan uang, sepenuhnya menjadi milik penjual. Contoh misalnya salah satu perbankan. Contoh konkret ketika tahun 1997-1998. Tidak perlu saya sebut nama banknya, tapi bagi yang mengikuti krisis kala itu, saya yakin tahu. Kala itu saham bank tersebut di pasaran dijual 14.000 per lembar saham. Namun selang 3 bulan sahamnya hanya laku 10 rupiah. Krisis ekonomi 1997-1998. Sehingga pemilik bank yang tadinya melepas sahamnya, perusahaannya dijual ke perusahaan Singapura. Sekarang ada bank nasional menjadi milik pengusaha di Singapura. Dulu sebelum krisis, dia jual dengan harga 14.000 rupiah sehingga menjadi kaya raya dia. Pribumi ini, saya yakin namanya sangat masyhur. Tahu semuanya. Pribumi ini menjadi kaya raya. Dan setelah dia jual banknya, dia terjun ke bisnis perminyakan. Subhanallah. Naluri bisnis dia, jagoan walaupun pemakan riba. Dia melihat tren ke depan, minyak yang akan booming. Dan dia sudah melihat, membaca tanda-tanda krisis di negeri kita. Dia prediksi akan terjadi gejolak. Akhirnya dia lepas saham di perusahaan, dia dijual. Ketika 3 bulan selanjutnya, saham perusahaan dia hanya laku 10 rupiah saja. Ini kerugian yang berkaitan dengan barang, yaitu perusahaan bank tadi itu, sepenuhnya ditanggung siapa? Pembeli. Dia yang rugi. $1, sehingga betul-betul rugi dia. Dan sekarang sudah mulai harga sahamnya sudah mencapai kisaran 1000-an, sudah mulai bagus lagi, tapi belum kembali. Sudah sekian puluh tahun dia belum bisa mengembalikan modal harga sahamnya. Itu resiko. Begitu juga orang yang dulu menjual barangnya dengan rupiah. Dia jual dulu seharga 100 juta, wah sudah untung, dia tabung di bank. Subhanallah, 3 bulan nilai rupiah 100 juta seakan-akan hanya 20 juta zaman dahulu. Sial dia. Dan pembeli tanah dia dulu hanya membeli dengan 100 juta, sekarang dia bisa menjualnya 1M, 2M. Itu adalah resiko jual beli. Dan sepenuhnya karena jual beli itu memindahkan kepemilikan, keuntungan dan kerugian yang berkaitan dengan barang ditanggung oleh pembeli. Dan sebaliknya, keuntungan dan kerugian yang berkaitan dengan nilai uang, yang terjadi inflasi atau
ras atau yang lainnya, itu sepenuhnya ditanggung oleh penjual. Karena sekarang penjual memiliki uang dan pembeli memiliki barang. Namun ada transaksi-transaksi yang tidak memindahkan kepemilikan. Misalnya pinjam meminjam. Minjam barang, itu tidak memindahkan kepemilikan. Hanya diizinkan menggunakan atau memiliki hak guna. Dia tidak boleh menjual. Misalnya contoh lain yang tidak memindahkan kepemilikan barang, serikat dagang. Kita kerjasama, kongsi, bangun perusahaan. Maka modal saya yang 50% tidak menjadi milik partner saya. Saya tetap memiliki perusahaan setengah perusahaan, yaitu 50%-nya. Yang sering terjadi, dan ini yang ingin saya tekankan dalam akad mudharabah, bagi hasil. Bagi hasil dalam konsep syariah, termasuk akad yang tidak memindahkan kepemilikan. Di kasus masyarakat terjadi dengan apa yang sering dikenal dengan manajemen afwan akhi. Manajemen afwan akhi, bagaimana manajemen itu? Di saat lagi susah, tidak punya uang untuk usaha, datang ke teman, afwan akhi, ana punya peluang yang prospek. Masya Allah, presentasinya bagus. Betul, memang perusahaan ini lancar dan prospek, untung besar. Sehingga bagi hasil lah mereka dengan perjanjian 60-40, pemodal 60, pelaku usaha 40. Tapi kan keuntungan 40% ini besar. Dia bisa nabung menyisihkan uang, akhirnya dia bisa memiliki uang 100 juta yang dulu itu adalah modal awal usaha. Dia datang ke pemodal, afwan akhi, dulu modalnya kan 100 juta, ini 100 juta saya kembalikan, sejak sekarang jangan pernah datang lagi ke toko ya. Toko milik saya. Ini adalah perampokan model baru. Kita dipaksa mendirikan perusahaan untuk orang. Giliran sudah berhasil, kita ditendang dari perusahaan kita. Karena perlu diingat, ditekankan di sini, pemodal itu adalah pemilik usaha. Pelaku usaha itu hanya berhak mendapatkan bagi hasilnya. Jadi kalau bulan ini sudah dapat bagi hasil, mau angkat kaki ya silahkan angkat kaki dengan bagi hasil Anda, silahkan pergi. Sejak sekarang dan bahkan sejak dahulu, perusahaan ini, toko ini adalah milik pemodal. Jadi tidak ada lagi kejadian-kejadian yang sering didengar setelah usaha bagus pemodal ditendang. Kalau mau jujur, kalau mau berbuat yang profesional, katakan afwan akhi, dulu modalnya 100 juta. Tapi sekarang perusahaan sudah besar, sudah punya brand, punya merek dagang, punya pasaran, punya pelanggan, punya teknologi, pengolahan produk misalnya. Itu semuanya punya nilai. Ada yang namanya hak intelektual, ada hak paten. Kalau mau baik, mau jujur, mau dibeli, saya mau beli perusahaannya. Berapa? Hitung-hitungan, datang ke orang-orang yang penilai aset. Para penilai aset, tolong dinilai perusahaan ini berapa harganya. Oh, ini harganya 2M. Kenapa? Ada merek dagang, ada izin usaha, ada pasar, ada teknologi. Itu nilainya 1M sendiri, sedangkan aset sekarang nilainya 1M. Maka kalau mau beli, ya silakan dengan 2M, jangan 100 juta. Kalau 100 juta itu namanya perampokan. Karena ingat, hak intelektual, merek dagang, pasar, dan yang lainnya, teknologi, ini memiliki nilai yang tidak lebih murah, bahkan seringkali lebih mahal dibanding aset. Seringkali lebih mahal dibanding aset. Karenanya, kalau kita mau kerjasama dengan konsep bagi hasil, ingat, pemodal adalah owner. Kalau ada saudara atau teman yang ingin mengajak usaha, maka surat izin usahanya, kepemilikan aset, kalau dibeli tanah atau beli ruko, gedung, harus atas nama pemodal. Kalau nama sudah dirubah menjadi ke pelaku usaha, sudah itu indikasi terjadinya afwan akhi di akhir perjanjian. Ini sering kali terjadi seperti itu, dan ini subhanallah sangat memilukan. Ngakunya konsep syariah, tapi yang terjadi ternyata pembodohan masyarakat. Dan silahkan ini dipraktekkan di dunia perbankan atau yang lainnya. Yang katanya saudara dianggap sebagai pemodal, tapi tidak pernah diberi surat kepemilikan
perusahaan. Padahal dengan dana saudara, sekian banyak perusahaan berdiri. Namun saudara tidak pernah menjadi milik, tidak pernah menjadi pemilik unit usaha yang dibangun dengan dana saudara. Tentu ini adalah permainan belaka. Andai saudara benar-benar mengerti, ini saya Anda tidak mau, tidak rela. Tanah ini kan dulu dibeli dengan uang saya, ya harus milik saya. Harga tanah pasti naik, harga aset pasti naik dan seterusnya. Karenanya ini yang membedakan antara mudharabah dengan utang piutang. Kalau mudharabah, pemodal itu menjadi owner, menjadi pemilik. Dalam utang piutang, pelaku usaha itu menjadi pemilik. Itu diantara bedanya antara mudharabah, konsep bagi hasil, dengan konsep utang piutang.